Dia pikir hidup cuma di dunia aja, nggak ada balasan di negeri akhirat. Nanti tidak ada siksa kubur. Inilah yang membuat dia bisa berlaku sewenang-wenang. Dia tidak memahami bahwa setelah ini dia bisa mati kapan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua saudara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, terima kasih atas donasi-donasi yang terkumpul melalui Super Thanks, fitur yang ada di YouTube di sebelah kanan bawah. Ya, alhamdulillah, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan Anda. Dan mari kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azhar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah, amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, ini dulu sudah pernah saya tanyakan, tapi sekarang mungkin perlu diingatkan lagi bahwa manusia itu seringkali ingin dimuliakan oleh sesama manusia. Bahkan bisa-bisa dengan dimuliakan oleh manusia itu dia melalui jalan yang dilaknat oleh Allah. Waduh, berat. Kita bagi dua bab kalau gitu ya. Pertama, kita bicarain dulu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita bicarakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Untuk bab yang pertama ini, kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW mengatakan, ada 3 hal yang menyebabkan, kalau orang-orang melakukan 3 hal ini, ada 3 hal yang menyebabkan Allah akan melindunginya, akan merahmatinya, dan memasukkan dia ke dalam sorga. Apa 3 hal tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama adalah, kalau kita diberi oleh orang, dikasih oleh orang, maka kita mampu berterima kasih. Yang kedua, apabila kita berkuasa, maka kita mudah untuk memaafkan. Dan yang ketiga, apabila kita marah, kita mampu untuk menahan diri kita dari nafsu amarah tersebut. Ini adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, kalau kita bisa melakukan 3 hal tersebut. Sekarang kita coba jabarin satu persatu ya. Yang pertama coba kita jabarin, yaitu orang-orang yang apabila diberi oleh orang, dikasih oleh orang, dia mampu untuk berterima kasih. Dalam hadis yang lebih rinci, Rasulullah SAW mengatakan, ini adanya dalam kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau diperlakukan baik oleh orang, maka hendaknya ia membalas dengan kebaikan pula. Kalau dia tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan itu, maka hendaklah ia memujinya dan mendoakan orang yang telah berbuat baik tersebut. Kalau dia memujinya, mendoakannya, maka sungguh dia telah berterima kasih kepada orang tersebut. Tapi kalau dia menyembunyikannya, nggak ngomong apa-apa, diam aja, maka sungguh dia telah mengingkarinya. Itu sebabnya dari kecil kita diajarin kalau dikasih orang itu selalu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya ini nih, intinya ini, dalilnya ini, benar gak? Karena siapa-siapa, tadi man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa-siapa yang tidak bisa berterima kasih pada manusia, sesungguhnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Untuk menjelaskan yang kedua, yaitu orang-orang yang apabila dia berkuasa, dia dapat segera memaafkan orang-orang itu. Ini kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis qudsi ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam waktu itu pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, siapakah manusia yang paling mulia dalam pandanganmu? Maka Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa tersebut. Allah mengatakan, mereka adalah orang-orang yang apabila telah berhasil mengalahkan musuhnya, menguasai musuhnya dengan kekuasaannya, dapat segera memaafkan musuhnya tersebut. Kita kadang-kadang kan merasa tersinggung, marah, sehingga kita berargumentasi atau segala macam dengan orang itu. Dan ketika kita telah berhasil mengalahkan orang tersebut,
maka kita segera memaafkannya. Karena kita tidak pernah marah kepada orangnya, tapi kita marah kepada perbuatannya. Sekarang kita masuk penjelasan yang ketiga. Penjelasan yang ketiga adalah, ini hadis riwayat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah SAW waktu itu bertanya, "Wahai Uqbah, maukah engkau kuberitahu siapa orang yang paling mulia kedudukannya di dunia dan di akhirat?" Uqbah mengatakan, "Aku tidak tahu ya Rasulullah." Tunggu, Rasulullah lebih tahu tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ini 3 ciri-cirinya, yaitu orang-orang yang mampu menyambung tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskannya. Orang-orang yang memberi, orang-orang yang tidak mau memberikan pada dirinya. Jadi ada orang yang pelitnya setengah mati, nggak pernah mau ngasih kita kasih orang yang model begitu, benar ya? Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dapat memaafkan orang-orang yang telah menganiaya dirinya. Ini ilmu tasawuf asli nih. Ini dalilnya langsung dari Rasulullah SAW, benar ya? Seringkali ada orang marah sama kita, mutusin tali silaturahim, kita yang nyambunginnya lagi. Seringkali ada orang yang bahkan dia itu bersumpah, nggak mau gue tolong lagi lu seumur-umur, bener gak? Nah, orang yang model kayak begitu, kita malah kasih dia hadiah, kasih dia kebaikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang telah menganiaya kita, dan pada saat itu kita mampu untuk membalasnya, kita malah memaafkan orang tersebut. Nah, ini bagian pertama dari penjelasan kita, yaitu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ada 4 orang yang dihinakan oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang gemar melakukan maksiat. Ini adanya dalam kitab Raudatul Muhibbin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Di situ dikutip bahwa orang-orang yang melakukan dosa secara rahasia-rahasia. Jadi dosanya ini bukan dosa terang-terangan, secara rahasia-rahasia. Maka keesokan harinya dia akan dihinakan Allah. Kalau dia terang-terangan lain lagi. Ini udah buat dosa rahasia-rahasia, sembunyi-sembunyi. Pagi harinya dia akan dihinakan oleh Allah. Ini adanya dalam kitab Raudatul Muhibbin, ditulis oleh Ibnu Qayyim, yang mengacu pada Al-Quran surat Ghafir ayat 82. Ini golongan pertama. Jadi jangan lakuin maksiat. Walaupun kita maksiatnya sembunyi-sembunyi, dan kita belum bertaubat atas maksiat yang kita lakukan pada malam hari itu, maka besok paginya kita akan dihinakan oleh Allah. Kecuali kalau pada malam hari itu dia langsung bertobat. Itu lain lagi ceritanya. Yang kedua adalah orang-orang yang menentang ajarannya Allah. Ini adanya dalam kitab Al-Mujalasah wal Jawahir. Ini tulis oleh Ibnu Abdul Bir. Oke. Dalam kitab tersebut dikutip perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kita ini dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Oleh karena itu siapa-siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Ini. Jangan menentang ajarannya Allah. Kalau kita menentang ajarannya Allah, maka kita akan dihinakan oleh Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersikap sombong. Baik sombong kepada Allah maupun sombong kepada makhluk. Nggak boleh, men. Sombong kepada makhluk ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 83. Akhirat itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kesombongan dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, jangan. Bahkan ada hadis lain mengatakan, sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Jadi kita nggak boleh sombong sama makhluk, nggak boleh. Jangan, oke? Di atas langit ada langit, di atas tinggi gunung ada gunung yang lebih tinggi, benar gak? Dan juga terlebih lagi, kita nggak boleh sombong kepada Allah. Ini. Siapa itu orang yang sombong kepada Allah? Ini adanya dalam kitab Sifatul Munafik yang ditulis oleh Al-Firyabi. Di situ dikutip pendapatnya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ini ada 3 jenis manusia, kata Hasan Basri. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Orang mukmin, orang yang taat sama Allah, yang percaya pada Allah, benar gak? Orang kafir, orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Dan orang munafik, ini nih. Yaitu orang-orang yang sombong pada Allah. Yang seakan-akan mereka
bisa membohongi Allah. Ini bahkan bisa kita temukan di awal-awal ayat surat Al-Baqarah. Ini orang-orang yang merasa sombong kepada Allah, seakan-akan mereka bisa membohongi Allah dengan menampilkan seakan-akan pura-pura jadi orang yang beriman, padahal di dalam hatinya kekafiran, ini kemungkaran, ini penolakan terhadap ajaran-ajaran Allah sangat kerasnya. Dan yang keempat, orang-orang yang dihinakan oleh Allah itu adalah orang-orang yang berlaku zalim. Nah ini, dalam sebuah hadis disebutkan Allah akan mempercepat balasan untuk dua jenis perbuatan, yaitu Allah akan percepat balasannya di dunia bagi orang-orang yang zalim pada orang lain, dan yang kedua bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jangan zalim. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan engkau menzolimi orang lain, dan jangan pula engkau mau dizolimi oleh orang lain. Sikap zalim ini adalah sikap yang menunjukkan kesewenang-wenangan kita, yaitu mengambil haknya orang lain, bahkan mengambil haknya Allah. Oleh karena itu, mereka yang berlaku zalim ini juga akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Gitu, Fit. Baik, paham Ustadz, Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari kemurkaan Allah. Nah Ustadz, masih juga di kekesalan saya melihat berita-berita yang di akhir-akhir ini selalu ada di televisi dan di media sosial, yaitu adanya pembunuhan, adanya pemerkosaan, adanya macam-macam kriminalitas lain. Apa mereka nggak takut sama neraka yang dijanjikan Allah? Itu apa yang telah terjadi itu Ustadz? Ya, kalau kita balik kepada kajian tasawuf kita ya. Yang pertama, karena sebetulnya dia tidak mengenal dirinya. Nah ini, dia nggak kenal dirinya. Ngapain dia di dunia? Kok bisa ada di dunia? Kok bisa dia hidup? Kok bisa melakukan kejahatan? Dia nggak sadar bahwa semua itu berasal dari Allah. Allah lah yang memberikan nikmat kepada dia, walaupun dia telah bergelimang dengan dosa. Ini betapa murah hatinya Allah, benar. Kita telah bergelimang dengan dosa, tapi Allah tetap kasih kepada kita kenikmatan untuk bisa napas, kenikmatan untuk bisa minum, makan, dan sebagainya nih. Dia tidak mengenal dirinya. Dia pikir segala sesuatunya itu karena dirinya, karena kehebatan dirinya. Ini ketidakfahaman dia akan dirinya itu membawa yang kedua, yaitu ketidakfahaman dia. Dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak memahami bagaimana Allah begitu baiknya pada dirinya, sehingga dia tidak bisa bersyukur. Dia tidak bisa bersabar untuk cobaan-cobaan yang diterimanya. Nah ini, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Dan yang ketiga, dia pikir hidup cuma di dunia aja, nggak ada balasan di negeri akhirat. Nanti tidak ada siksa kubur. Inilah yang membuat dia bisa berlaku sewenang-wenang, melakukan kezoliman di muka bumi ini. Yang tadi kita bahas, orang-orang yang dihinakan Allah ada 4 itu. Dia tidak memahami bahwa setelah ini dia bisa mati kapan aja. Dan setelah dia mati, dia ditunggu oleh siksa kubur. Dan nantinya ada siksa api neraka yang akan membuat dia menyesal dan minta kepada Allah agar berikan kesempatan dihidupkan kembali ke dunia, mau melakukan berbagai amalan-amalan soleh. Jadi sahabat-sahabat Smart Skill School, 3 hal ini camkan baik-baik. Pertama, berusahalah untuk mengenal siapa diri kita. Yang kedua, berusahalah untuk mengenal siapa Allah itu. Ini kita masuk ilmu ma'rifat namanya. Dan yang ketiga, berusahalah untuk memahami bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan segera meninggal dunia dan mengalami siksa kubur dan siksa di alam akhirat kelak. Back to you, Fit. Baik, Alhamdulillah, semoga kita bisa lebih mengenali diri kita masing-masing sehingga kita lebih mengenal Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.